itu harimau putih. Ini harimau putih. Kayak gitu tuh. Punya Prabu Siliwangi, mau bodas. Iya, sama. Wah, ada loreknya juga, lorek hitam gitu. Iya, hitam putih. Oke. Ada yang polos. Tapi tingginya satu atap. Iya, segini. Lumayan ya. 3 meter lah ya. 3 meter untuk protek. Terus? Untuk melindungi. Dari segi fisik, non fisik bisa. Oke. Jadi kita cukup menggentak musuh. Gentar. Oh, ini berarti buat kewibawaan juga, buat protek suara kita berbobot. Nurunin mental orang. Aura kita sendiri, energi kita. Iya. Jadi, kenapa dia mengambil energi dari keris? Jadi karena supaya si itu tuh nggak mau rugi gitu loh. Si Kodam tuh nggak mau rugi, nggak mau dia kekurangan energinya sendiri. Jadi mengambilnya dari energi keris, dari empu, diambil, dimasukkan ke dirinya, nanti ditransfer ke sepi milik. Jadi suaranya itu menggelegar, langsung kayak gelap sayuto, ya, ilmu gitu. Gelap sayuto. Di telinga orang itu kayak pakai mic, hush, itu kan otomatis kaget, kan kaget ya gitu. Siap. Untuk seperti itu, jadi cocok untuk jawara. Ya cocok buat saya. Sih. Lebih cocoknya lagi dibawa pulang ke saya. Seperti itu. Ngoleksi. Gitu. Jadi gimana Mas Gege, itu berarti ini untuk protek juga untuk kewibawaan. Suara bisa. Kita lebih berbobot. Tidak cuma gentak dong Mas Gege. Iya. Ngomong saja orang udah apalagi gentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam kondisi yang terbaik, dalam keadaan sehat walafiat, kemudian diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, musibah ekonomi, musibah rumah tangga, musibah sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjadi cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan berapa rezeki yang berkah, berlimpah sampai ke anak cucu, duitnya turah-turah, bandane mambrah-mambrah. Seperti itu. Karena kalau wetenge ngelih, pikirannya ngalih. Ya, Mas Gege. Banyak orang yang melakukan hal negatif. Ya, entah itu pencurian, entah itu menjual diri, naudzubillah min dzalik. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala menjaga anak cucu kita, kita semuanya dari hal-hal seperti itu. Karena apa? Ekonomi. Makanya saya suka mendoakan sahabat Pusaka Jawa biar ekonominya mapan, sugih-sugih. Kira-kira nek sedunia sugih, Gusti Allah bangkrut ora? Ya ora bakalan. Ya kan bandane itu enggak ada apa-apanya. Nah, makanya ada judi yang halal. Apa tuh? Terus nggak pernah kalah. Apa tuh? Pasti menang. Apa? Ya judinya itu di masjid. Sedekah. Judinya sama Allah. Pasti menang. Nah ini Mas Gege gue pinter ya. Sedekah tuh. Nah, sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman sahabat Pusaka Jawa, saya doakan hal sedemikian rupa. Masih dengan gestar saya, Mas Gege, spiritualis muda dari Slawi. Mudah-mudahan Mas Gege diberikan kesehatan, afiat. Istrinya juga sama, rezekinya pun banyak berkah. Amin. Ya. Silakan Mas Gege, yang mau dibabar dapur keris apa? Keris kopi. Oh, kopi nenteng Mas Gege. Masih. Ya Allah, ini gelas saya Mas Gege waktu foto dengan bule. Aduh, bule. Ya iya ini di Borobudur. Aduh, saya ingat maning kemutan sing lawas-lawas. Yang kita ingat itu kenangan indahnya, bukan orangnya. Bulenya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat ini adalah Gayaman Surakarta, Kakok Banci. Untuk mendaknya ini mendak meniran, untuk handle-nya ini canteng, dan kayunya ini kayu katimoho pelet selempang sampir miring. Kita buka bilanya, bismillahirrahmanirrahim.
Mambune khas ini Mas itu. Ini sahabat pusaka Jawa, ini pamornya istimewa. Ya, pamornya ada perpaduan dua, yaitu di bawah sini ini pamor melumah, di atasnya ini pamor adeg sapu full. Ya, nanti tak jelaskan. Ini pamor melumahnya ikutnya pamor melumah wos utah, tapi cuman segini toh kayak nunggak semi. Nah, pamor adeg sapunya ini agak kelem, artinya tidak begitu bior. Ini adeg sapu sahabat pusaka sampai ke atas. Ini bagus, istimewa. Kita lihat looknya ada berapa, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Look 11 dengan tikel alis, kembang kacang, kuku bima, ada lambe gajah, ada jalen, pecetan, memakai greneng. Ini carita gandu. Silakan Mas Gege ditayuh. Nanti saya jelaskan perlahan-lahan. Sekemutane nyong, sak ngartine nyong, nek salah dimaafkan karena namanya manusia itu tempatnya salah. Sumbernya salah. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang carita gandu, carita artinya adalah cerita atau kabar baik. Ya. Kemudian kalau kita lihat, aduh mati maning. Ya Allah, paringi sabar. Iklan sama pusaka Jawa nggak apa-apa lah, kali-kali begini lagi. Iya, video kali ini istimewa, banyak iklannya karena ini adaptornya yang agak kurang bagus sahabat pusaka Jawa. Mau tak pindah sebetulnya biar adaptornya ini sekalian ngecas, jadi memang ada sedikit trouble. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya nyujen, kembang kaca, pucukan bilah ada banyak, ada nyujen, anggabah kopong, udup gambir, nugi binetet, ngumyang, satu lagi ambu tutumo. Kalau kita lihat dari belumbangan atau pejetannya itu bata rubuh, ya. Kemudian kalau kita lihat dari sekar kacangnya atau kembang kacangnya itu nguku bimo. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya, ini gonjonya sebit rontal atau seperti daun ron yang dicabik-cabik. Kemudian kalau kita lihat dari dari pamornya, ini ikutnya Dwi Warno sahabat pusaka Jawa. Ini pamornya istimewa. Di bawahnya pamor melumah, di atasnya pamor miring. Ini pembuatannya susah. Bener susah sahabat pusaka Jawa. Ini Dwi Warnonya istimewa. Jadi di bawahnya pamor melumah seperti nunggak semi, ya. Nunggak semi lah ya, nunggak semi, tapi di atasnya itu disambung pamor adeg. Nah, pamor adeg ini mungkin tidak begitu terlihat, artinya agak kelem, tapi jelas tegas. Kalau dilihat dari dekat jelas tegas. Itu pamor adeg full, rapi, rapet. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang pamor adeg atau pamor adeg itu banyak, ada adeg siji sada saler, adeg loro wengkon, adeg telu tejo kinurung, kan seperti itu. Ada janur sinebit, ya kan? Ada gajah gelar, itu pamor adeg juga. Nah, kalau kita lihat dari makna filosofi dari pamor adeg, tuah atau angsarnya adalah lebih banyak untuk sebagai perlindungan dari hal-hal yang negatif. Ya, seperti santet, tenung, sihir. Jadi doa dari sang empu itu diharapkan supaya agar si pemilik dari pamor adeg itu terhindarkan dari hal-hal yang kurang bagus. Ya, pamor adeg juga kadang adeg ini ikutnya adeg sapu ya, banyak. Kemudian banyak yang bilang itu tergolong pamor singkir. Biasanya pamor singkir itu full, dari full bawah ke atas. Kalau ini bawahnya pamor melumah, atasnya pamor miring. Berarti perpaduan antara dua pamor melumah dan pamor miring. Di bawah ini adalah pamor nunggak semi, ya, seperti nunggak semi ini. Di bawah tok, tapi bukan nunggak semi, karena nunggak semi kan seperti daun semi gitu. Kalau ini full wasutah, di bawahnya wasutah, di atasnya pamor miring. Nah, sahabat pusaka Jawa, tadi kalau kita bicara, tadi sudah dijelaskan pamor adeg sapu fungsinya sebagai apa, perlambang doa dari sang empu, itu untuk apa sudah saya jelaskan. Kemudian kalau kita bicara tentang was utah, sahabat pusaka, was utah adalah tuah atau angsarnya adalah sebagian pencinta keris beranggapan mempunyai angsar atau tuah agar untuk ketentraman keluarga, memudahkan mencari rezeki, dan juga was utah juga kadang terselip
pamor-pamor tiban yang lain yang mempunyai fungsi yang lain. Ada yang kadang untuk apa? Kayak singkir geni seperti itu ada sahabat pusaka Jawa. Nanti insya Allah kapan-kapan saya akan membabar ageman 2 1 pasang. Saya punya itu biasa disambat untuk ruwatan, untuk hajatan, kemudian untuk bukan menolak hujan, tapi kadang dipakai agar supaya hujan tidak di lokasi hajatan seperti itu, dan juga agar supaya hajatannya orang tekor. Nanti Mas bukan, itu cuman wasilah saja. Ada 2 itu bentuknya cacing kanil kecil-kecil ya, puntiran bagus. belum pernah saya babar sahabat pusaka Jawa, akhirnya saya ngomong. Nah sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang lambang dari Luk 11 adalah agar si pemilik Luk 11 mempunyai ambisi yang besar, agar mempunyai satu ambisi yang besar dalam hal status jabatan juga materi. Luk 11 itu seperti agar punya satu kesemangatan. Jadi kalau Luk 11 kita sudah bisa baca, oh doa dari Sang Empu itu begini, berarti pemilik Luk 11 itu pengennya apa. Nah kalau kita rangkum secara keseluruhan ya, makna filosofi dari Luk 11 dan pamor Dwi Warno ini, antara pamor miring dan pamor melumah menjadi satu, itu agar si pemilik mempunyai ambisi yang besar dalam mencapai status sosial maupun materi, ya kan. Ini dibutuhkan untuk kayak saya yang masih ngejar dunia, anak-anak muda lah ya, yang punya kesemangatan yang besar. Ini peganglah Luk 11. Kemudian dalam mencari kesemangatan itu kan dibutuhkan satu perlindungan, karena di tengah jalan pasti banyak halangan, itu baik dari manusia maupun dari bangsa tetangga sebelah. Nah ini didoakan dari Sang Empu biar selamat dari bangsa negatif. Kemudian ketika kita mempunyai ambisi yang besar mencapai cita-cita, pasti diperlukan satu kemudahan. Tadi dengan pamor wasutah agar mudah mencari rezeki, kemudian setelah mendapat rezeki, rezekinya tentram, keluarganya tentram. Nah ini seperti itu ya sahabat pusaka Jawa. Jadi pamor singkir ini bagus, ini baru kayaknya bagus ya. Antara 2 pamor ini istimewa banget ini. Bawahnya pamor wasutah, atasnya pamor singkir full atau adek sapu ini. Sudah Mas Gege. Mas Gege sudah, tapi biarkan dulu. Biasanya ketika nayu itu kan jauh ke bawah, masuk ke dalam agak pening atau agak ngeblank bahasanya. Nek wong kayak wis tas tangi turu terus dikongkon ngobrol kan pusing sahabat pusaka. Apalagi begitu lagi tidur ditanyain ini di mana, kasih dugal kan, ngeblank otaknya. Nah gimana Mas Gege? Untuk energinya tidak ada, tapi langsung adanya hodam langsung. Jadi kalau dilihat bisa mengecoh si orang pinter lah gitu. Gimana tuh Mas Gege? Jadi orang kan biasanya ya, nah sekalian juga banyak juga yang nanya, Mas gimana sih menghindari, untuk orang-orang kan sekarang banyak tuh yang nipu lah gitu, yang pura-pura bisa, yang so pinter gitu kan. Nah sekalian saya bahas juga, ya contoh keris. Terkadang ada yang berhodam tapi tidak berenergi. Siap. Gitu. Jadi si energi itu disimpan oleh si hodam, dipakai sendiri. Oh, dipakai sendiri. Terus? Nah, otomatis orang yang lain melihat itu kosong. Oh, gitu. Tidak menembus sampai ke hodamnya, ke dalamnya. Terus? Nah, Mas Gege kan saya kan gini. Iya. Udah gini. Itu orang jauh lah intinya. Iya. Ya, waktu itu saya tangani dari jarak jauh, alhamdulillah sudah kelar. Dengan saya jawab ini kayak gini ya. Iya. Dia iya, betul kok Mas tahu dari jauh. Gitu. Iya. Nah, akhirnya untuk menghindari hal-hal yang berbau-bau itu penipuan gitu. Oke. Terus indigo seperti apa sih Mas yang asli? Iya. Ada 5 jenis indigo. Ada yang indera perasa, itu termasuknya juga indigo. Iya, sensitif dirasa saja. Terus feelingnya lebih apa? Feeling iya, intuisinya. Itu juga bisa disebut indigo. Terus? Ada yang lengkap. Yang mungkin bisa dikatakan ya saya mungkin ada komplitnya gitu. Iya. Ya mungkin pasti ada kurangnya nggak mungkin. Iya, Dan itu semua ada efeknya semua. Ketika orang itu terus ditunggu berapa jam dia masih sehat, berarti dia bohong. Soalnya sebentar lagi saya pulang aja, lalu tanya istri, pasti saya
Kayak orang gila kayak gitu. Bener-bener capek, memakan energi. Makanya misalnya minta pengertiannya sahabat Pusaka Jawa yang ingin nayuh-nayuh, mbok ya anak pengertiannya gitu loh. Saya sering ngomong nih anak pengertiannya. Ternyata kan saya ngobrol sama Mas Geger rata-rata say hello, thank you aja kan nggak bisa seperti itu. Ya walaupun saya emang orangnya nggak tega gitu. Nggak tega. Ya paling orang saling mengerti lah, saya ikhlas. Tapi jangan ya enggak lah kayak gitu. Jangan seikhlas saya ngutingin 10.000. Ya sepantasnya. Seperti gitu. itu. Gimana Mas Gege? Ya, namanya siapa? Namanya Ki Ageng Sarwijen. Ki Ageng Sarwijen dari Cirebon. Macan dia itu berarti. Sarwijen. Nah ini jangan salah paham. Jin. Dia itu bangsa jin. Cuma tidak bisa berbentuk yang lain. Apa tuh? Bisanya macan. Udah aja. Macan itu tingginya seini ya. Harimau putih lah, bukan macan sih. Harimau putih. Harusnya ini nih. Yang dibedakan ada macan kan bilang ada macan loreng. Iya. Itu macannya yang seperti apa? Oke. Macan putih. Nah, itu harimau putih. Ini harimau putih. Kayak gitu tuh. Punya Prabu Siliwangi. Mau bodas. Iya, sama. Wah, ada lorengnya juga. Lorek hitam gitu. Iya, hitam putih. Oke. Ada yang polos. Tapi tingginya satu atap. Iya, segini. Lumayan ya. 3 meter lah ya. 3 meter. Untuk protek. Terus? Untuk melindungi. Dari segi fisik, non fisik bisa. Oke. Jadi kita cukup menggentak musuh. Gentar. Oh, ini berarti buat kewibawaan juga, buat protek suara kita berbobot. Nurunin mental orang. Aura kita sendiri, energi kita. Iya. Jadi, kenapa dia mengambil energi dari keris? Jadi karena supaya energi itu tuh nggak mau rugi gitu loh. Si Kodam tuh nggak mau rugi, nggak mau dia kekurangan energinya sendiri. Jadi ngambilnya dari energi keris, dari empu, diambil, dimasukkan ke dirinya, nanti ditransfer ke pemilih. Jadi suaranya itu menggelegar, langsung kayak gelap sayuto, ya, ilmu gitu. Gelap sayuto. Di telinga orang itu kayak pakai mic, hush, itu kan otomatis kaget ya gitu. Siap. Untuk seperti itu. Jadi cocok untuk Jawara. Ya cocok buat saya. Semuanya sih. Lebih cocoknya lagi dibawa pulang ke saya. Seperti itu. Ngoleksi. Gitu. Jadi gimana Mas Gege? Itu berarti ini untuk protek juga untuk kewibawaan. Suara kita lebih berbobot. Tidak cuma gentak dong Mas Gege. Iya. Ngomong saja orang udah apalagi gentak. Ada lagi Mas Gege? Dulu dipakai oleh lurah. Lurah mana? Daerah mana? Masih Cirebon juga. Masih Cirebon. Terus? Saya gimana? Kalau orangnya masih ada gitu, saya bisa tak tunjukin gitu. Ini punya jenengan ya, gituin loh. Kalau orangnya masih hidup ya, orang udah meninggal. Tapi saya lihat rumahnya. Tahu rumahnya ya, Mas? Coba nanti kali-kali ya. Terus gimana, Mas? Perawatannya? Perawatannya sederhana. Sederhana, cuma air putih, kelapa hijau. Apa kelapa sajen? Kelapa hijau. Ini kalau ini kelapa hijau. Dibuka apa nggak usah? Sama gula merah. Sama gula merah aja. Dibuka nggak kelapanya? Dibuka dipasaki. Yang penting airnya kelihatan gitu ya? Airnya kelihatan. Kasih melati 9 biji. 9 biji. Yang penting tadi ada gula jawanya di dalam kelapa itu. Oke. Oh, di dalam kelapa ada gulanya. Anjuknya degan es kelapa muda dengan es. Iya. Sama kayak gitu. Cuma bedanya ada melati. Oke, melatinya juga dimasukin ke situ. Iya, sama menyan lah. Oke, sama menyan. Jadi dimasukin kelapa semua. Iya. Bukan di luar aja. Bukan. Oh, dimasukin jadi satu. Oke. Udah ada lagi, Mas? Cukup. Oke, sahabat Pusaka Jawa, cukup. Ternyata kita ngeblank itu lampunya kedap-kedip baik. Mudah-mudahan nanti tidak begitu. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol notifikasi lonceng. Jangan lupa juga pencet subscribe, like, share, and comment. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.